Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajal wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tanzurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fayyadul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati, Masjid Al-Barokah di Paguyuban, Kecamatan Kemawungkuk. Berbarengan dengan on air di radio RSK FM 107,9. Kami sampaikan ucapan kepada seluruh pemirsa radio RSK di rumah. Mari kita sama-sama untuk sharing, saling memberi informasi dan memantapkan kita sebagai anak manusia yang hidup di dunia ini, yang oleh Allah ditawari hidup beriman. Bu, halo Ibu. Jangan ngobrol dulu, Bu. Coba madepnya ke sini. Jangan ngadep ke tembok ya. Nah. Bapak-bapak dan ibu serta para pemirsa radio RSK di rumah. Pada hakikatnya manusia itu oleh Allah diajak hidup secara Islam. Bukan hidup karena dewek. Bukan hidup untuk makan atau makan supaya tetap hidup. Tapi hidup secara Islam. Nanti insya Allah makan, minum, tidur diatur secara Islam. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat ke-8, ya. Di sana ayat ke-22, ya, 22-24 situ dinyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayat. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa tuh seruan tuh? Seruan tuh panggilan. Idza da'akum lima yuhyikum. Dipanggil kalian semua wahai manusia yang ngaku beriman itu, ayo orang yang beriman, ya. Dipanggil untuk bagaimana hidup sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Nah, makanya dalam perjalanan hidup dan kehidupan manusia itu diatur oleh Allah. Nah, siapa yang telah ditugaskan Allah di dunia ini, kemudian untuk mengelola dunia ini, untuk mengatur dunia ini agar dunia itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk manusia, maka dikirimlah Nabi Adam di dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, jamaah sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah radio RSK, kedatangan manusia ke bumi untuk memimpin, mengatur, mengolah hasil daripada apa yang ada di permukaan bumi untuk manusia.
sejarah bagaimana Nabi Adam beranak cucu. Kabil dengan Habil punya saudara kembar. Kabil dikawinkan dengan saudara kembarnya Habil. Labuda Iklima dikawinkan dengan Habil, kembarannya Qabil. Kawin silang. Ya, kembaran Habil perempuannya dikawinkan ke Kabil, kembarannya Qabil perempuan dikawinkan sama Habil oleh Nabi Adam. Agar berkembang biak, maaf manusia bukan berkembang biak, agar beranak pinak, kalau berkembang biak buat binatang ya, agar beranak pinak berketurunan banyak, maka diadakanlah perkawinan. Nah, singkat cerita, Qabil gak setuju kepada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya mengawinkan Qabil dengan kembarannya Habil gak cantik. Tapi kembarannya Qabil dikawinkan sama Habil cantik. Qabil protes. Terjadilah, nah ini, ketidakrukunan. Padahal yang mimpin itu yang ngatur bapaknya. Anaknya protes. Bapak menurut saya kawin sama yang ini. Kembaran saya kan cantik tuh yang itu. Nah, gara-gara wanita terjadi protes. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Adam mohon kepada Allah, gimana nih cara menyelesaikannya? Karena Nabi Adam juga gak punya aturan gimana dan bagaimana. Akhirnya mengeluh kepada Allah, memohon petunjuk. Allah kasih petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, Nabi Adam, ya, kata Allah, ya Adam, coba Habil dan Qabil persembahkan, ya, persembahkan buah karyanya. Silakan untuk mengorbankan hartanya. Qabil bawa padi, bawa jagung, bawa mangga, pepaya, durian, karena pertanian. Anaknya Nabi Adam, Qabil itu spesialis pertanian. Si Habil, anak Nabi Adam, spesialis peternakan tuh. Anaknya dikasih beda profesi supaya ya berkembang dunia ini. Walhasil akhirnya persembahan Habil itu karena peternak, dia ambil domba yang gede, gemuk. Kalau Qabil bawa buah-buahan yang udah busuk. Ya. Qabil membawa buah-buahan yang sudah busuk. Akhirnya yang diterima Allah pengorbanan, ya, dari harta yang dimiliki oleh dua anak pinak Nabi Adam itu Habil Qabil, yang diterima dombanya Habil. Umum bagus. Berarti dia mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Nah, kalau yang korbannya diterima, maka dia dapat pasangan yang cantik. Ya. Qabil protes. Wah, anggur baik setuju. Ya. Udah adil bapakku. Ya. Korban saya tidak diterima, sebenarnya si Habil yang diterima. Masih protes. Mongkel dibisiki sama setan. Wis bae. Lamun sedulure sira si Habil mateni bae, bunuh. Nanti kalau Qabil mati, itu si cantik milik kamu. Rupanya bisikan setan itu masuk ke dalam ya, otak dan hatinya yang kotor. Akhirnya dibunuhlah Habil. Kepalanya dikepuk, dikepuk, ya, tidak digigit karena ya kalau digigit nggak mati, dikepuk ya. Nah, dikepuk kepalanya, keluar darahnya, mati. Gara-gara perempuan akhirnya membunuh orang. Kira-kira banyaknya begini ya. Pacarnya dibunuh orang, pacarnya diganggu orang, marah, mengkel.
jotos, tendang, gebuk, banting, cengkeweng. Nah, akhirnya, gara-gara wadon. Tapi di sini si jamaah tua kan ya, nggak mungkin kegoda sama wadon gue ya. Iya, mudah-mudahan imannya kuat-kuat. Nah, itulah sejarah manusia. Ya. Sejarah manusia awal mula seperti itu, beranak pinak dan sebagainya. Kemudian bersuku, berbangsa, menyebar di seluruh pelosok Nusantara, nusa yang lainnya, di Eropa, Afrika, Australia, Amerika semua. Nah, semakin banyak manusia, akhirnya ada yang orang itu pengen jadi pemimpin. Kalau orang itu kemudian merasa hebat, jadi jagger, ya, jadi bodyguard, merasa kuat, ngatur, punya anak buah, punya ini, punya dan sebagainya, akhirnya jadilah pemimpin, memimpin kelompok lebih besar lagi, desa lebih besar lagi, akhirnya bikin sebuah kerajaan, jadi raja, merasa dirinya hebat, bisa menguasai manusia, masyarakat di sekitarnya. Bikin kerajaan kecil, jadilah pemimpin, raja. Karena rajanya merasa dia itu punya watak dan karakter yang negatif, akhirnya tidak disukai sama rakyat. Rajanya pokoknya semau gue, apa kata gue laksanakan. Rakyat merasa ketakutan. Raja zalim. Oke lah, kalau zamannya Nabi Ibrahim itu Namrud, zamannya Nabi Musa Fir'aun. Dan banyak di Indonesia kerajaan itu. Ya. Dari mulai abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14, 12 itu abad ke-12 itu Majapahit, Singosari abad 12, Mataram, terus berkembang abad 14 Majapahit dan seterusnya. Ada Mataram Islam abad ke-15, kerajaan Cirebon dan seterusnya. Ketika raja itu zalim, kemudian ada seorang yang pengen bagaimana membebaskan rakyat dari raja zalim. Akhirnya menyusunlah kekuatan dengan orang-orang baik semua, berjuang, ingin menumbangkan raja zalim. Terjadilah perang, raja zalim kalah, dipimpin oleh orang yang baik-baik, orang yang hebat, ya, memiliki power, kekuatan, wibawa dan sebagainya. Rakyat senang ini rajanya baik. Udah sekian lama rajanya meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya meninggal baik, anaknya nggak bisa kayak bapaknya, anaknya semau gue, pokoknya yang penting gue jadi raja, urusan pemerintahan perdana menteri. Nah, perdana menterinya nggak benar. Akhirnya kerajaan terjadi ketimpangan. Terus begitu adanya. Ya, itu sejarah kepemimpinan, ya, kerajaan. Lama-lama kerajaan tumbang, akhirnya terjadilah demokrasi. Nah, yang sekarang lagi pilkada, sekarang lagi minggu tenang, nggak boleh kampanye, tidak boleh milih ini, milih itu, ya milih anu, nggak boleh. Nah, kita sebagai warga kota Cirebon tentunya harus bagaimana menjaga kondisi kondusif masyarakat Cirebon dalam menghadapi minggu tenang ini. Akan pilkada 27 hari Rabu, 3 hari lagi ya. Ayo, berbeda pilihan tidak apa-apa, tapi tetap akur. Jangan beda pilihan kemudian kita mengeluh-elukan idolanya, menyalahkan calon lain, yang nggak boleh. Silakan wali kotanya siapapun yang jadi itu wali kota kita. Jangan sampai kemudian kita ini gara-gara pilkada kemudian tidak nyaman, tidak tentram, sama persahabatan jadi renggang gara-gara diajak-ajak kampanye ke calon sekian, kemudian merasa bangga dekat sama calon wali kota, masih calon bangga, ya, senang. Mudah-mudahan dari jadi calon, jadi wali kota nanti enak kalau dia jadi. Ya, mending ingat ya,
kita pegal-pegal dulu kalau dikenalan sama kita lupa. Ya Bu, ketika mau mencalonkan, waduh janjinya hebat. Ya, mau ini mau itu, RW kasih sekian, itu kasih sekian, wah namanya juga calon, boleh saja janji macam-macam. Ya, ketika masih calon, janji begitu jadinya apa? Lupa dulu pernah janji di RW sini, di masjid ini dulu janji mau begini sudah jadi lupa. Mending PKB Bu ya. Ya, kalau PKB beda. Ya. Kalau lupa malah jadi. Tuh. Lupa minum pil malah jadi. Tuh. Gitu. Jadi apa nggak tahu dong ya. Nah, oke lah. Kita jangan hubungan antara pilkada sama PKB, jangan. Nah, itu sih dongeng-dongeng obrolan. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Wabil khusus yang di rumah pemirsa Radio LSK FM 107,9, mudah-mudahan sehat selalu ya, sambil di rumah mengerjakan sesuatu sambil mendengarkan. Yang di sini sambil nyender, sambil ngopi, sambil jago juga ikut mendengarkan. Jamaah sekalian, pertanyaannya berkaitan dengan pilkada pemilihan wali kota, ya. Ini Bu, bapak-bapak, kebayang bedanya para pemimpin dan rakyat di dunia sekarang dengan para pemimpin dan rakyat di akhirat. Mau nggak? Mau tahu? Ya, aja ngobrol ya. Dengerin nih. Coba nanti ayatnya dibuka. Kalau ada HP dibuka boleh. Ya, kalau nanti ya ada Quran dibuka boleh. Ini Bu ayat kita cerita dulu rakyat dan pemimpin di akhirat. Loh, di dunia belum diceritain akhirat. Saya cerita yang di akhirat dulu Bu ya. Nanti dunianya nyusul. Ini cerita rakyat di akhirat sama pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim dikfaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Surat 33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Apa dia Bu? Pada hari di mana manusia wajahnya dilelep-lelepkan di dalam neraka. Wajahnya dilelep-lelepkan ke dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum, wajah ya. Wajahnya fluk mulai di dalam alu apa ya? Atau lagi dipanggang, di sana neraka nggak ada airnya, api melulu jadi dipanggang, fluk kesenggol, fluk. Kemudian dia berkata, menyatakan diri, ya quluna, mereka berkata, Rabbana inna ata'na. Dulu kalau saya taat
nggak kayak gini. Tuh, Bu, Pak. Orang-orang di neraka dulunya di dunianya nggak taat sama Allah dan Rasulnya. Disiksa, wajahnya dilelep-lelepkan ke api neraka. Selanjutnya apa mereka? Mereka tuh ya menyatakan wa qalu rabbana inna ataqna sadatana wa kuburana wa adalluna sabila. Mereka berkata, ya Allah, kami ini dulu di dunia taat kepada pemimpin-pemimpin kami, taat kepada pembesar-pembesar kami. Mereka menyesatkan kami. Tuh, nurutin pemimpin, nurutin wong gede, wong sugi, wong hebat, wong berpengaruh, tapi diajak untuk hidup sesat, tidak taat kepada Allah. Jadi di akhirat itu rakyat ya menyesal, mengeluh, begini tuh gara-gara pemimpin saya, ya pembesar saya menyesatkan saya. Nah, gambarannya di dunia kayak apa? Ini masih di akhirat dulu. Kemudian rakyat itu berdoa kepada Allah. Rabbana atihim difaini minal adabi wal anhum laknan kabira. Bu, Pak, ini rakyat berdoa kepada Allah. Rabbana atihim difaini minal adab. Ya Allah, timpakan adab 2 kali. Kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin kami yang telah menyesatkan kami. Timpakan adab 2 kali lipat lebih sengsara daripada saya. Kan gitu. Dan laknatlah mereka para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kami dengan laknan kabiro, laknat yang besar. Al-Ahzab ayat 68. Nah, ini cerita yang ada di akhirat. Sekarang bagaimana? Yang sekarang nih, pemimpin dan rakyat zaman sekarang. Kalau cerita di akhirat, pemimpin yang menyesatkan rakyatnya. Tapi sekarang kira-kira gimana rakyat dan calon pemimpin? Kita kan memilih pemimpin nih. Ini kebalikannya, Bu, Pak. Coba. Kenapa saya katakan kebalikannya? Kebalikan dari kenyataan pemimpin dan rakyat di akhirat. Nah, sekarang nih, wahai rakyatku, ini belum jadi pemimpin, Pak, belum. Lagi kepengenan. Pilih saya. Semua begitu calon. Kalau saya pilih kesejahteraan, kemakmuran, pembangunan, pokoknya beres, bantuan sosial beres kabeh, semuanya diatur, semuanya dibagikan biar maju gitu. Ya. Semua yang tidak beres diberesi, yang belum maju semua. Ya. Waduh. Terus bagaimana nih? Bu, Pak, cara rakyatnya kan? Sampai jadi pemimpin dah? Iya. Wani biro. Jadi pemimpin kan tender. Maksudnya apa itu wani biro? Ya ente kan menjadi pemimpin, duit beli. Ya. Oh, jadi sampean pengen duit tak? Jadi kalau rakyat minta duit kepada calon pemimpin, apa yang didapatkan duit, terus apa yang didapatkan oleh calon pemimpin? Dukungan, suara.
Berarti si rakyat mau jual suara, jual dukungan, wani piro. Jadi pemimpin, maaf, saya nggak punya modal. Saya pengen Anda pilih saya kalau Anda suka. Kalau tidak, nggak usah, nggak apa-apa. Saya pengen jujur, nggak mau main uang. Itu namanya politik uang. Misalkan pemimpinnya begitu, misalkan ya. Saya pengen Anda kalau cocok saya jadi pemimpin, pilih saya. Kalau nggak, saya tidak mau ngasih uang sekarang. Nah, berarti rakyat sekarang kalau ada calon pemimpin minta dukungan dan pilihlah saya, kemudian rakyat minta duit menjual suaranya, berarti rakyat ini ya apa nih, berbuat dosa. Pemimpinnya mau ngeluarin duit kan jadi jual beli suara, dua-duanya berdosa. Calon pemimpin dan rakyatnya dua-duanya dosa. Kata Ustadz Pak itu adalah uang haram. Tapi ada Ustadz yang bilang gini, wah terima saja nggak apa-apa, tidak dosa, tidak haram. Cuma kalau orangnya kayak gitu tuh tempatnya di neraka. Jangan ada bahas kan? Ya. Nah gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang rakyatnya yang bakal menyesatkan pemimpinnya. Pemimpinnya pengen nggak mau ngasih duit, rakyatnya ayo wani biro, sok 500.000, 1 juta. Yang satu menawari 500.000, yang satu ternyata lebih gede 1 juta. Waduh, rakyat kan wah. Gara-gara rakyat yang minta duit pengen dikasih duit, pengen menjual suaranya dengan duit, berarti ini rakyat yang membuat pemimpinnya ya berbuat durhaka. Ini rakyatnya menyesatkan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ngasih duit ya sudah, dua-duanya sesat. Kalau pemimpinnya tidak mau ngasih duit, selamat. Berarti dia tidak mau disesatkan oleh rakyatnya. Tuh bedanya, kalau di akhirat pemimpin itu menyesatkan rakyatnya gara-gara waktu di dunianya, berarti pemimpin zaman dulu. Uspati sih pokoknya. Ya. Pemimpin zaman sekarang bukan pemimpinnya yang menyesatkan, rakyatnya yang menyesatkan pemimpin. Tadinya pemimpin nggak mau keluar duit, aduh gimana ya? Kalau saya nggak kasih duit, nanti saya nggak dipilih. Berarti saya nggak bisa dong jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Gimana ya? Akhirnya mikir. Ada para pendukungnya, saya kasih aja berapa maunya. Saya nyumbang nih sekian. Ternyata kalau 100.000 penduduk kota Cirebon dapat bagi-bagi duit dari calon, kalau ya, saya dulu bagi duit dia, itu kan mainnya umpet-umpetan ya. Nggak tahu ya. Ini kalau saja para calon wali kota atau bupati atau gubernur, karena di Cirebon wali kota calonnya 100.000 penduduk ya kota Cirebon itu bisa jadi ya, karena jumlahnya 200 lebih, jadi yang 100 bagi 2 itu buat yang lainnya, atau 125 penduduk kota Cirebon. Kalau rata-rata dikasih 500.000 itu sudah 62,5 miliar. 62,5 miliar. Kalau 1 jutaan berarti sudah hampir 105 miliar. Kira-kira Anda beli duitnya kalau pemimpin bagi-bagi rakyat. Nah disinilah, kalau bagian cuma 10.000, 20.000 orang, kalah, nggak mungkin. Ya, sebab suaranya banyak, 250.000-an. Tuh, waduh, ini dilema. Pemimpin zaman sekarang disesatkan oleh rakyatnya, karena rakyatnya pengen dijual suaranya dengan duit. Tapi alhamdulillah
Itu gambaran kalau rakyatnya begitu. Tapi insya Allah warga Cirebon nggak mau dikasih duit. Kalau kasih sembako sih nggak apa-apa ya, yang dipahi ya, dari kawan milik. Tapi kalau kasih duit kudu, mana biro, mana tuh, milik kita ya, ya ada ijab kabulnya. Tapi kalau ujung-ujung lagi jalan ada tim sukses si Anu, kita lagi jalan kasih sembako ya terima aja, itu nggak dikasih, nggak ada ijab kabul suruh milih dia, kan begitu. Nah disinilah. Jadi kalau di akhirat itu ceritanya orang-orang pemimpin menyesatkan rakyatnya. Tapi di dunia sekarang calon pemimpin kalau dia tidak kuat imannya disesatkan oleh rakyatnya yang jual suara. Kalau pemimpinnya beli suara ya sama baik. Ya. Rakyat menyesatkan pemimpinnya disesatkan oleh rakyatnya, dua-duanya tersesat, termasuk barang haram, kata ulama begitu. Oh, Allah kita yang butuh duit sudah bagaimana? Ya itu terserah. Ya. Ada yang bilang kalau secara nasional, ya, Prabowo bagus, dia ngerti rakyatnya butuh makan. Ternyata ada makan di sebuah sekolah, anak SD kelas berapa, kelas 2 dikasih kotak nasi makan siang, dibagi-bagi sama gurunya sama timnya, penanggung jawab pembagian makan siang yang ditugaskan oleh Prabowo. Karena janji kampanyenya begitu, mau ngasih makan siang. Begitu yang lain makan, anak ini diam saja. Dimakan nasinya, diam. Kenapa nggak makan? Nggak lapar kan? Saya mau bawa pulang, mau makan bersama-sama ibu. Ibu saya belum tentu makanan kayak gini, enak anak ayamnya. Nggak pernah makan ayam dengan ibu. Ibu kamu kerja apa? Ibu saya, udah suaminya udah meninggal ya. Ibu saya kerjanya buruh nyuci sama tetangga. Jadi kalau suruh nyuci baru dapat duit. Akhirnya ibu yang mengantarkan makanan itu, kalau masalahnya dari polwan ya, dari polisi, sektor mungkin ya, minta keamanan bagikan itu, nangis. Tapi video itu terputus. Seharusnya tuh, udah nak, ini makan aja, nanti buat ibu ada dari saya. Di viral begitu kan dia orang lebih berwibawa, udah makan aja. Bila perlu makan sama saya barengan, disuapin. Nah ketika pulang, berikan nasi padang buat ibunya. Lebih enak lagi, nggak cuma selawe ya. Misalkan begitu, itu viralnya lebih bagus ya. Tapi udah ini nasinya dibawa pulang untuk ibumu bareng-bareng makan, sementara dia nggak makan, teman-temannya makan pun kasihan juga. Ya mungkin begitu. Ya mungkin ibu yang penanggung jawab membagikannya itu tenang, nanti pulang dikasih lagi, ini makan aja dulu. Cuma tidak di viralkan, tidak mungkin sepotong ceritanya. Jadi kembali Bapak dan Ibu sekalian bahwa Prabowo ya, presiden kita yang sudah membagi-bagikan makan siang itu sebagai janji kampanyenya. Ya. Padahal mudah-mudahan nanti Pak Prabowo akan lebih dari itu. Dia menyadari bahwa rakyatnya butuh gizi, rakyatnya butuh makan enak, rakyatnya butuh kesejahteraan. Apalagi pekerjaan sekarang banyak PHK, itu lebih butuh lagi harus ditingkatkan supaya kerja, supaya bisa beli nasi, kan begitu. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kekayaan alam, ya, kekayaan alam, nikel, tambang emas, batu bara, minyak bumi dan sebagainya dikumpulkan semua, ya, hasilnya buat negara dapat berapa? Kata Pak Mahfud MD kalau nggak salah itu per kakak akan dapat 20 juta.
Jadi kalau pemimpin waktu dia itu berkampanye menjanjikan kesejahteraan, harusnya rakyat tuh, kamu jangan minta duit sama saya. Saya mau jadi pemimpin gak punya modal. Tapi saya janji, daripada Anda mendapat 500.000 1 juta 5 tahun, lebih baik saya akan kasih satu kakak tiap bulan 5 juta. Biar rakyatnya semangat memilih pemimpin yang begitu. Saya janji, saya akan kelola seluruh kekayaan alam kita ini untuk Anda semua rakyat Indonesia yang tiap bulan akan saya kasih 5 juta dari pemerintah. Kalau ada pemimpin janjinya begitu, belum sebagi duit paling. Kekayaan alam banyak tuh. Ngapain? Malah kekayaan alam diangkut sama orang-orang asing, kita nggak dapat apa-apa. Nah disinilah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pemimpin zaman sekarang itu memang beda dengan pemimpin zaman dulu. Rakyat zaman sekarang beda dengan rakyat zaman dulu. Kalau pemimpin zaman dulu berjuang lawan penjajah, Bung Karno, Buya Hamka, Pangeran Diponegoro, Sunan Kalijaga, Pattimura, berjuang untuk negara, untuk bangsa. Berjuang, ditangkap Belanda, penjarain, terus keluar dari penjara, bergerak lagi, berjuang lagi, terus begitu Belandanya KO, Jepangnya KO, mereka itu adalah jadi pemimpin bangsa. Bung Karno jadi proklamator, hebat. Buya Hamka jadi ulama, ya, semua. Ya. Mereka itu dipenjarain dulu, kemudian baru jadi pemimpin. Tapi pemimpin zaman sekarang berjuang enggak, yang penting punya duit, dicalonkan sama partai, jadi duduk jadi pemimpin, terus setelah jadi pemimpin dipenjarain. Kenapa? Karena korupsi, modal jadi pemimpinnya miliaran. Begitu jadi pemimpin, dia manfaatkan bagaimana caranya mengembalikan uang kampanyenya. Apalagi uang kampanyenya dapat utang. Nah begini. Berarti pemimpin ini tidak memiliki jiwa semangat juang. Pejuangnya nggak punya semangat juangnya, malah pecundang. Ya Bu, ngobrol baik Bu ya. Wis dah. Bentar lagi Bu ya. Jadi pemimpin itu berjuang dulu, pejuang dulu, ya, ditahan, keluar penjara dari pemimpin. Itulah, ya, sehingga kalau dia mati, apa? Disebutnya pahlawan. Dia telah berjuang membela rakyat. Dia sampai nggak ingat anak dan istrinya. Dia nggak punya rumah mewah, rumahnya biasa. Nggak kayak itu tuh pemimpin yang itu tuh. Ya, baru dari pemimpin berapa tahun, rumahnya udah hebat kayak istana. Ya. Pejuang, dia berjuang disebut pejuang, dia membela kepentingan rakyat, dia meninggal disebut pahlawan. Kenapa disebut pahlawan Bu? Karena dia berbuat baik mendapatkan pahala. Banyak jasa-jasanya yang layak mendapatkan pahala, jadi disebut pahlawan. Tapi kalau pemimpin berjuang enggak, punya duit banyak sama partai dicalonkan jadi pemimpin, dia nggak pernah berjuang, ya nggak layak disebut pejuang. Begitu mati, setelah korup 300 miliar, 300 triliun, gimana? Ketika mati, apa disebut apa? Pecundang sebutannya. Banyak dosa, banyak apa disebutnya? Dosawan. Itu harusnya. Kalau pahlawan, mereka mati mendapatkan pahala. Kalau pecundang mati bawa dosa, disebut dosawan.
Jadi pemimpin itu harus ya memiliki semangat bahwa saya harus berjasa buat bangsa dan negara, berjasa berbuat baik untuk segala manusia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama manusia. Itu sehingga ketika dia meninggal namanya terkenal. Ya, disebut terus Pak Guru Bung Karno, proklamator Bung Hatta, proklamator ahli ekonomi, disebutkan semua. Ya. Pak Harto meninggal disebut Bapak Pembangunan, pahlawan pembangunan. Habibie dia membebaskan semua tahanan-tahanan politik demokrasi. Pak Habibie disebut pahlawan demokrasi. Diganti sama Gus Dur. Gus Dur adalah orang yang kelihatan bijak. Dia sebagai apa? Sebagai bapak bangsa. Ibu Megawati sebagai ibu negara. SBY yang sabar dikritik sana kritik sini, nggak menjarakan yang kritiknya, sabar. Tangannya kan begitu, sabar. Disebut Bapak Sabar. Sabarudin ya, Bapak Sabar. Yang sekarang nggak tahu sebutannya apa. Tergantung kebiasaannya disebut sama pemimpinnya. Ya. Prabowo nanti disebut apa? Tergantung nanti. Ya. Nanti rakyat yang akan menyebutkan. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, ya, seorang pemimpin harus memiliki apa? Memiliki semboyannya yang bisa dijadikan kesan ketika dia berakhir. Ya Bu, terakhir nih Bu. Gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan utang. Meninggalkan anak rabi. Kalau warisan belum tentu ya. Meninggalkan istri dan anaknya. Harusnya manusia mati meninggalkan kebajikan, meninggalkan kebaikan, sehingga kebaikannya itu dibawa terus sampai sekarang abadi. Kalau manusia mati meninggalkan utang, tang bayar siapa? Wah, nanti diberi julukan ini bapak itu tukang utang. Jadi disebut bapak tukang utang ya. Bukan enak karena ya. Tapi anaknya akan membayar berapa utang bapak saya? Saya bayar. Berarti sebutan bapak tukang utang nggak jadi ya, karena dibayar sama anaknya. Oke, untuk yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ya, mudah-mudahan ya, sekali lagi nih ya, apapun yang akan kita hadapi 27, silakan pilihan masing-masing. Satu yang lain mau mempengaruhi boleh saja kalau orangnya mau mempengaruhi, ya, tapi jangan dengan duit, ya. Oke, bikin duit, saya udah beli, nah itu nggak boleh. Jangan jadi kepanjang tanganan perbuatan riswah, perbuatan haram jangan. Kalau ngajak ini aja lebih baik ini, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya pilihan mantap, ini aja nih enggak, saya udah punya pilihan, ya boleh. Namanya demokrasi. Coba, namanya demokrasi. Jangan sampai ya gitu. Garap-garap milih pokoknya akhirnya gubrek. Ya, mari kita sukseskan pilkada dengan menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersamaan. Siapapun yang jadi wali kotanya, yang terpilih itulah wali kota kita. Nah, tinggal yang jadi syukuran nih, di masjid ini nyembelih sapi, gak apa-apa kita. Pas syukuran udah jadi kan nyembelih sapi. Ya, misalkan, gak apa-apa, minta sih. Kalau sebelumnya jangan. Ya, sekali lagi, yuk kita sebagai warga rakyat Cirebon menjadi warga yang baik dalam menghadapi pilkada tahun ini. Mudah-mudahan kita tetap ya, jadilah orang yang kayak ayam. Bu, saya tutup dengan cerita ayam.
Mau ayam nggak? Ayam mati. Oh, bukan mati biasa, ini mah mati dipateni, disembelih. Di meja ada opor ayam, sate ayam, ayam panggang, kakak, apa enak banget bu. Ketika hidup di ayam malah nggak. Begitu mati namanya macam-macam. Ayam panggang, ayam opor, sate ayam, oh macam-macam. Berbagai macam menu ayam. Berarti ayam mati namanya harum. Tapi begitu manusia mati namanya apa? Jenat. Itu maksudnya jenat itu apa? Jenazah. Ya, jenat atau kalau lebih enaknya jannah, ahli surga. Asal matinya meninggalkan kebajikan, bukan meninggalkan urusan yang banyak. Itu kurang lebihnya, mohon maaf ya. Ini ceritanya ngalor ngidul pilkada dan sebagainya. Yang jelas perlu kita sukseskan pilkada agar kita menjadi kota yang dianggap tertib, teratur, lancar, nggak ada masalah, nggak ada kasus, nggak ada ekses pilkada itu, karena rakyatnya melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam undang-undang KPU dan Bawaslu, sehingga kita menjadi kota yang disebut pilkada paling bagus. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.